Pemirsa MGS TV, sekarang saya sedang berada di salah satu SMK yang ada di Jonggol, yaitu SMK Islamic Development Network. Di sini kita akan mewawancarai dua siswa berprestasi, di mana pada saat Asian Games 2018 kemarin mereka terlibat menjadi tim IT, satu-satunya perwakilan dari SMK yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana keseruan kita wawancara untuk dua siswa berprestasi ini? Ayo ikuti saya. Pemirsa, siswa SMK IDN Boarding School Jonggol Kabupaten Bogor ini merupakan satu-satunya siswa SMK yang terlibat dalam kegiatan akbar bertingkat internasional, yakni sebagai tim network Asian Games 2018. Keterlibatan siswa IDN Jonggol pada ajang pembukaan Asian Games 2018 ini didasari oleh keahlian mereka yang telah memiliki sertifikat MTKIN yang merupakan level tertinggi dari kelas sertifikasi mikro TLK, dan juga lantaran kedua siswa ini tercatat sebagai pemegang sertifikat IT termuda di dunia. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah dua siswa berprestasi tadi yang saya bilang. Di sebelah kanan saya ada Hanif, benar ya? Di sebelah kiri saya ada Azam. Nah, Hanif ini sendiri kemarin waktu Asian Games dapat bertugas di Palembang ya, Hanif ya. Dan Azam di Jakarta. Kita langsung aja bertanya langsung ke Azam dulu ya. Azam, ini bagaimana sih proses kamu bisa terpilih menjadi tim IT di Asian Games 2018? Awalnya saya ada info lowongan, dan terus saya daftar ke lowongan tersebut, datang ke PT Sisin.com. Setelah di interview, alhamdulillah dapat info bahwa diterima. Salah satu cara untuk keterima itu harus memiliki sertifikasi internasional Cisco CCNA. Dan alhamdulillah besoknya saya berangkat ke Jakarta dan bertugas di area GBK di Jakarta Pusat, di GBK, dan saya bertugas di bagian monitoring jaringan Asian Games. Untuk Hanif sendiri kan bertugas dapatnya di Palembang ya. Nah, itu tugasnya apa aja untuk tim IT di sana? Kalau saya dan tim saya itu sebagai untuk support jaringan di seluruh venue di Palembang. Nah, itu setiap hari itu harus tahu apa mana yang masih nyala, yang masih mati, atau kita bisa speed test juga di situ kan, atau ada misalkan ada SSID yang tidak dikenal bisa dilaporkan ke Kominfo-nya. Itu biasanya harus dimatikan karena dapat mengganggu interferensi jaringan. Nah, biasanya gitu. Kalau kendala jarang banget. Biasanya kalau kendala itu interferensi, kalau enggak speednya lemot. Ini bagaimana perasaannya ketika bisa bergabung dan terpilih di antara sekian banyak yang mungkin berminat untuk mengikuti atau menjadi bagian di perhelatan yang mega sebesar Asian Games 2018 itu sendiri? Kalau perasaan saya itu senang banget kan. Soalnya itu jarang banget kan kalau Jakarta ini sebagai tuan rumah Asian Games kan. Iya. Nah, pemirsa, kita kembali lagi ke Azam nih, mau nanya sama Azam. Untuk tim IT-nya sendiri di sana, itu memang setingkat SMK atau mungkin sarjana atau gimana Azam? Rata-rata sih sarjana. Sarjana Iya. semua. Okay. Karena yang kita dapat tuh kayak sertifikasi CCNA itu emang mata pelajaran kuliah. Mata pelajaran kuliah. Jadi di sana untuk Azam sendiri, untuk Jakarta bertugas sebagai IT-nya satu-satu SMK, dari SMK? Iya. Seluruh IT-nya sarjana semua? Iya. Wow, luar biasa. Selamat buat kamu ya. Dan Azam, ini pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk bisa mendapatkan sertifikat CCNA itu sendiri? Nah, mungkin pemirsa yang di rumah juga pengen tahu nih, mau mendapatkan sertifikat itu. Cara sih ya belajar tentang Cisco tersebut, belajar terus latihan. Kalau udah matang, udah bisa lah ibaratnya, baru kita mengajukan diri untuk ujian sertifikat tersebut. Ujiannya itu kita di tempat khusus, ujiannya bareng sama orang dari seluruh dunia. Untuk ujian pada waktu itu kita ujian sebanyak 60 soal lebih dalam waktu 2 jam.
Kalau dulu alhamdulillah, kalau enggak ya ulang lagi. Ulang lagi Iya. berarti. Untuk di Islamic Development Network ini sendiri, baru Hanif sama Azam yang sudah mendapatkan sertifikat CCNA? Iya. Iya, baru 2 orang? Wah, luar biasa. Pemirsa, kita beralih lagi ke Hanif. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Hanif dan Azam ya. Apa sih kendala atau kesulitan yang sangat-sangat sulit waktu menjalani tugas sebagai tim IT di Asian Games Palembang? Selama saya mengikuti Asian Games tersebut, saya tidak ada menemukan kendala yang besar gitu ya. Biasanya yang kecil-kecil gitu aja. Mungkin itu masalah yang sepele doang ya. Biasanya kan kalau masalah sepele itu ditelepon sama kita gitu, kita yang nanganin. Tapi biasanya kalau kendala gitu jarang banget. Biasanya di media-media, tempat medianya. Kalau saya standby di situ. Untuk Azam sendiri yang bertugas di Jakarta ya sebagai tim IT-nya, apa sih hal atau suatu sistem yang sangat tersulit pada saat itu? Pas sangat sulit pas opening dan closing. Itu kita harus monitoring jaringannya, jangan sampai down satu detik pun. Soalnya karena katanya sih, kata seniornya, kalau kita down 1 detik pun tuh rugi berapa miliar gitu. Karena soalnya ada 600 live streaming yang harus melewati jaringan di Indonesia itu kan. Nggak hanya di Indonesia doang, tapi di luar negeri juga ada gitu loh. Berarti kemarin alhamdulillah berjalan secara lancar ya, Ya. berjalan dengan lancar. Sekali lagi selamat untuk Azam dan juga Hanif ya, terus belajar, semangat ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin juga punya motivasi untuk menjadi IT, tadi sudah Azam sudah berbagi pengalaman dan juga Hanif juga sudah berbagi pengalaman. Dan inilah wawancara kita dengan Hanif dan Azam pada hari ini. Keberhasilan 2 siswa SMK IDN Jonggol ini tak lepas dari peran aktif sekolahnya yang kerap mencetak siswa-siswinya untuk selalu dapat menguasai IT dengan sistem pembelajaran yang didukung para tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya. MGS TV, kalau tadi kita sudah mewawancarai 2 siswa berprestasi, Hanif dan Azam. Nah, kita pasti penasaran dong ya, bagaimana cara mencetak siswa berprestasi tersebut. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Sodik ya Pak ya. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, Pak Sodik, tadi kita udah mewawancarai 2 siswa Bapak yang kemarin mengikuti tim IT di Asian Games 2018. Pak, ini gimana sih Pak cara memberikan teori-teori atau pelajaran sehingga bisa mencapai siswa seperti itu? Jadi begini Mbak, sesuai dengan pesan dari founders kita atau owners sekolah kita, Bapak Dadi Gunawan, bahwa untuk mencetak seseorang yang ahli di bidangnya, kita butuh waktu minimal 10.000 jam. 10.000 jam. 10.000 jam. Itu yang mau kita implementasikan di sini dalam rangka mau mencetak tenaga-tenaga ahli yang terampil, ahli di bidangnya, bukan sekedar bisa. Karena kalau sekedar bisa itu banyak orang bisa, tapi yang dikatakan ahli terampil itu sedikit mereka. Nah, dari jam yang panjang itu kita implementasikan di sekolah kita. Mereka punya jam belajar yang panjang, kemudian mereka dilatih baik hard skill maupun soft skill, sehingga mereka berhasil dalam technical skill yang sebenarnya. Kemudian diarahkan apa buktinya untuk dapat diakui secara internasional. Nah, mereka harus mengikuti ujian sertifikasi yang bertaraf internasional. Bertaraf internasional. Nah, yang bertaraf internasional ini sendiri seperti apa Pak sertifikasi kompetensinya? Kalau untuk anak-anak jaringan TKJ atau Network Engineering, mereka memulainya dengan sertifikasi dari Cisco, yaitu CCNA, Cisco Certified Network Associate. Kemudian bisa melangkah lagi ke arah yang lebih
profesional, ada CCNP. Iya. Nanti ke yang lebih ahli, yang paling top lagi ada Iya. CCIE. Maaf, saya potong Pak. Untuk sertifikat Cisco Certificate Network Associate itu sendiri, banyak pemirsa ataupun saya belum paham ini Pak untuk itu. Itu sekelas sertifikat dunia, benar Pak? Betul. Iya, yang bisa didapatkan oleh siapa Pak? Rata-rata biasanya sertifikasi ini didapatkan mereka-mereka yang sudah lulus dari kuliah, kemudian untuk mempersiapkan diri mereka lebih jauh di dunia internasional, mereka biasanya baru mulai mengambil sertifikasi ini. Nah, di sini kita sudah biasakan anak-anak untuk mengambil apa yang seharusnya mereka ambil, yang mereka perlukan. Dan ini satu-satunya SMK yang siswanya mendapatkan sertifikat CNNE ya Pak ya, kalau nggak salah saya dengar tadi. Mungkin baru satu-satunya yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Iya. Wah, selamat Pak ya untuk Islamic Development Network ya Pak ya. Baik, dari para orang tua, anak-anaknya, jangan lupa bahwa kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk lebih matang untuk berkompetisi di dunia internasional. Salah satunya yang sangat kami banggakan adalah bahwa anak kita di sini sudah teruji kemampuannya, baik secara technical skill, soft skill. Mereka sudah bisa mengikuti salah satu event internasional, yaitu Asian Games 2018, yang mana event ini membawa nama bangsa di dunia internasional. Karena pertaruhan dari event ini salah satunya di supportnya mereka di network engineering. Katanya kalau closing dan openingnya tidak boleh down 1 detik pun, karena pertaruhannya adalah nama bangsa. Ini satu perhelatan yang besar yang membuat kami bangga bahwa kami bisa berpartisipasi, dan ini merupakan hasil portofolio kami dalam mendidik anak-anak untuk mewujudkan life skill, soft skill, hard skill yang mana mungkin belum bisa dicapai oleh kita secara keseluruhan. Dan alhamdulillah IDN bisa membuktikan. Baik. Kita punya jagon IT, pintar ngaji, dan insya Allah berakhlak tinggi. Iya, sudah pintar IT dan pintar ngaji, berarti pencapaian untuk prestasi dunia dan juga akhirat Pak ya. Insya Allah. Luar biasa, Islamic Development Network. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kita bersama Kepala Sekolah Islamic Development Network. Dan akhir kata saya Mona Lisa, pamit undur diri, sampai jumpa.